Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai produk bisnis parfum. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firza Adnan. Saya Siti Nuraini. Saya Firania Ramadhani. Saya Arzara Gilgila. Kami kelompok 3 dengan mata kuliah akuntansi manajemen menggunakan pendekatan break-even point. Langsung saja kita lihat video wawancaranya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil proyek kami mengenai penerapan konsep analisis break-even pada UMKM, khususnya pada parfum Karisma Parfum. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Firza Adnan, dengan NIM 012. Saya Siti Nuraini dengan NIM 031. Saya Arzara dengan NIM 024. Saya Firania Ramadhani dengan NIM 8039. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang yang akan disampaikan oleh Siti Nuraini. Latar belakang di era kompetisi bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, seperti Karisma Parfum, tantangan utama seringkali terletak pada manajemen sumber daya dan pengendalian biaya yang belum terstruktur dengan baik. Pentingnya proyek ini berakar pada kebutuhan antara teori akuntansi manajemen dan praktik di lapangan. Secara teoritis, akuntansi manajemen menyediakan alat analisis seperti perhitungan harga pokok produksi, analisis cost volume profit, dan penganggaran yang krusial untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan mengaplikasikan teori-teori ini ke dunia nyata, pemilik usaha dapat mengidentifikasi pemborosan biaya yang selama ini tidak terdeteksi. Yang kedua, menentukan harga jual yang lebih akurat dan kompetitif. Yang ketiga, memahami titik impas, break-even point untuk merencanakan target penjualan yang realistis. Singkatnya, proyek ini bukan sekedar tugas akademis, melainkan upaya transformasi data keuangan mentah menjadi informasi strategis yang mendukung keberlanjutan bisnis Karisma Parfum. Lanjut. Deskripsi bisnis. Usaha Karisma Parfum merupakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan parfum kemasan. Usaha Karisma Parfum ini merupakan bisnis rumahan yang dikelola secara mandiri oleh narasumber bersama keluarganya. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun, yang berlokasi di Jalan Ganggang Raya nomor 88 RT 4 RW 7, Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Produk utama yang dijual adalah parfum kemasan botol kaca yang diracik langsung oleh pemilik usaha. Keunggulan utama usaha ini adalah penggunaan bahan baku premium sehingga wangi dari parfum ini lebih tahan lama setelah disemprotkan dan diracik langsung oleh pemilik usaha sehingga sudah diuji coba demi menghasilkan parfum dengan kualitas premium. Karisma Parfum lebih banyak melakukan penjualan melalui e-commerce atau online shop. Usaha ini mencerminkan model bisnis UMKM yang mandiri, efisien, dan mengutamakan kualitas melalui kerja sama langsung dengan petani lokal. Metode dan teknik yang digunakan. Analisis break-even adalah suatu metode dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengetahui titik impas suatu usaha, yaitu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Dalam titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dengan kata lain, analisis break-even membantu usaha untuk mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual atau berapa besar penjualan yang harus dicapai agar seluruh biaya yang dikeluarkan bisa tertutup sepenuhnya. Konsep dasar dari analisis ini melibatkan 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Melalui analisis break-even, pelaku usaha dapat menentukan jumlah minimal produk yang harus dijual agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, analisis ini juga membantu pemilik usaha dalam
dalam merencanakan strategi penjualan, menentukan harga jual yang tepat, serta mengelola struktur biaya dengan lebih efisien. Dalam konteks UMKM seperti penjualan parfum, analisis ini sangat bermanfaat untuk membantu pelaku usaha mengetahui berapa banyak botol parfum yang harus terjual agar usaha bisa menutupi seluruh pengeluaran dan mulai menghasilkan laba. Baik, selanjutnya langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, kami mewawancarai langsung dengan pelaku usaha untuk memperoleh data primer. Kemudian kami mengumpulkan data biaya bahan baku, kemasan, distribusi, dan biaya tetap. Yang ketiga, kami melakukan perhitungan harga pokok produksi dan margin keuntungan. Yang keempat, analisis titik impas dan efisiensi operasional. Di langkah yang pertama ini, kita sudah mendapatkan data-data biaya variabel dan biaya tetap per bulan. Di dalam biaya variabel terdapat bubble wrap, solatif bening, solatif fragile, tag brand, botol parfum kaca, kotak parfum plastik, vakum kotak parfum, kertas resi, print resi, stiker brand, biang parfum, dan alkohol. Setelah kita perhitungkan, maka didapat biaya variabel per unit, yaitu sebesar 13.942. Kemudian untuk biaya tetap per bulan terdapat listrik dan air, wifi, dan gaji karyawan 2 orang. Maka total biaya tetap per bulan yaitu 4.550 dengan harga jual satu produk parfum adalah 95.000. Dan rata-rata penjualan per minggu adalah 20 botol parfum atau sebesar 80 botol dalam sebulan. Target penjualan yaitu sebesar 100 produk per bulan. Kemudian analisis dan penerapan teori. Di sini kita yang pertama adalah cost per volume profit. Jika penjualannya 0, maka beban yang harus dibayar adalah 4.550. Jika 10, maka total beban adalah 4.689.420. Jika penjualannya 30, maka total bebannya 4.828.840.000 dengan penjualan 1.900. Jika totalnya 30, maka penjualannya mendapat 7.850 dan total beban 4.968.260. Jika jumlah penjualannya 40, maka penjualannya didapat 3.800 dan total bebannya 5.107.680. Jika penjualannya 50, maka penjualan dari hasil parfum itu mendapat 4.750 dan total bebannya 5.247.100. Jika 60, maka penjualannya 5.700 dan total bebannya 5.386.520. Begitupun sampai seterusnya 100, maka penjualannya 9.500 dan total bebannya 5.944.200. Maka break even point yang kita dapat di kisaran 50 sampai 60. Selanjutnya, analisis penerapan teori CM ratio atau kontribusi margin ratio. Pada rata-rata bulanan 80 parfum, maka total penjualannya ialah 7.600 dengan harga per unitnya 95.000. Kemudian variable expense-nya adalah 1.115.360 dengan per unitnya 13.942. Selanjutnya, kontribusi margin, maka didapat 6.484.640 dengan per unitnya 81.058. Fixed expense-nya atau beban tetap 4.550. Maka didapat net operating income-nya 1.934.640. Kemudian jika menyampai target 100 parfum, maka total penjualannya 9.500, biaya variabelnya 1.394.200, kontribusi marginnya 8.105.800, beban tetap 4.550, dan net operating income-nya adalah 3.555.800. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pirania. Baik, masuk ke slide selanjutnya, yaitu kira-kira berapa sih unit yang harus dijual agar mendapatkan titik impas atau break even dalam penjualan parfum tersebut. Break even point ini bisa kita hitung menggunakan rumus fixed expense dibagi dengan kontribusi margin per unit. Jika dimasukkan ke dalam angkanya, yaitu tadi sebelumnya kita dapat fixed expense sebesar 4.550.000 dibagi dengan kontribusi margin per unit sebesar 81.058 rupiah, sehingga menghasilkan jika dibulatkan yaitu sekitar 57 produk. Maka untuk mendapatkan titik impas dalam penjualan parfum tersebut dibutuhkan 57 botol parfum. Nah,
Selanjutnya, berapa sih omset penjualan yang harus didapat untuk mendapatkan titik impas atau balik modal? Kita bisa menggunakan untuk menghasilkan dollar sales to break even itu, rumusnya masih sama, fixed expense dibagi dengan CM ratio berupa persentasenya. Nah, dari angka sebelumnya masih sama, fixed expense sebesar 4.550.000 dibagi dengan persentase kontribusi margin ratio sebesar 85%, sehingga hasil akhir dari total dollar salesnya itu sebesar Rp5.352.941. Maka untuk mendapatkan titik impas omset penjualan dalam sebulan ialah Rp5.352.941. Next. Masuk ke analisis dan penerapan teori margin of safety. Data jika break even-nya itu sebesar 57 produk dan aktual sales-nya 80 produk. Jika break even sales-nya itu kita di 57 produk, sehingga menghasilkan total dari penjualan yaitu sebesar Rp5.415.000, dikurangi dengan variable expense, menghasilkan kontribusi margin sebesar Rp4.620.306, dikurang dengan fixed expense, menghasilkan laba bersih perusahaan sebesar Rp70.306. Selanjutnya, jika menggunakan actual sales atau penjualan asli sebesar 80 produk, maka total salesnya itu sebesar Rp7.600.000, dikurang dengan variable expense, menghasilkan kontribusi margin sebesar Rp6.484.640, dikurang dengan fixed expense, hingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp1.934.640. Nah, kita bakal ngitung margin of safety in rupiah. Itu didapat dari actual sales dikurang dengan break even sales sebesar 57 produk. Jadi actual salesnya itu kan sebesar Rp7.600 dikurang dengan break even sales sebesar Rp5.415.000, menghasilkan total sebesar Rp2.185.000. Nah, jika untuk menghitung persentasenya itu, hasil dari margin of safety in rupiahnya dibagi dengan total actual sales, yaitu sebesar Rp7.600.000, sehingga menghasilkan persentase sebesar 29%. Margin of safety in unit sebesar Rp2.185.000 dibagi dengan Rp95.000 atau harga parfum per unit, sehingga margin of safety in unitnya itu ialah sebesar 23 pieces parfum. Next. Masuk ke penerapan analisis teori ke-5, yaitu degree of operating sales dengan rumus kontribusi margin dibagi dengan net operating income atau laba bersih. Masih menggunakan data yang sebelumnya, yaitu actual sales sebesar 80 produk, menghasilkan laba rugi sebesar Rp1.934.640. Degree of operating leverage bisa dihitung dengan kontribusi margin sebesar Rp6.484.640 dibagi dengan laba bersih sebesar Rp1.934.640, sehingga menghasilkan degree of operating leverage sebesar 3,35. Selanjutnya, pembahasan dan evaluasi berdasarkan hasil analisis cost volume profit yang telah dilakukan. Penerapan teori akuntansi manajemen kepada UMKM Karisma Parfum terbukti memberikan visualisasi dan metrik yang sangat efektif untuk mengevaluasi kesehatan finansial usaha. Dengan margin kontribusi yang sangat tinggi mencapai 85% atau sebesar Rp81.058 per unit, usaha ini memiliki potensi profitabilitas yang sangat besar. Tingginya margin ini disebabkan oleh rendahnya biaya variabel per produk, yaitu sebesar Rp13.942 dibandingkan dengan harga jual produk yang dipatok sebesar Rp95.000. Namun, tantangan terbesar bagi Karisma Parfum saat ini terletak pada tingginya porsi biaya tetap bulanan, yaitu sebesar Rp4.550.000 yang didominasi oleh beban gaji karyawan. Hal ini menyebabkan titik break-even point berada pada tingkat yang cukup tinggi untuk ukuran bisnis rumahan, yaitu minimal harus menjual 57 pieces botol parfum per bulan untuk menghasilkan omset sebesar Rp5.352.941 agar tidak mengalami kerugian.
Ya, selanjutnya mengevaluasi penjualan aktual saat ini yang berbeda di angka 80 botol per bulan. Karisma Parfum sebenarnya sudah berada di posisi aman dengan margin of safety sebesar 20% atau setara dengan penurunan penjualan maksimal 23 unit sebelum menyentuh titik impas. Ditambah lagi nilai drag of operating leverage sebesar 3,35 menunjukkan bahwa struktur biaya operasional Karisma Parfum sangat sensitif terhadap perubahan volume penjualan. Artinya, jika pemilik mampu mendongkrak penjualan hingga mencapai target 100 botol per bulan, laba bersih operasional maka melonjak secara eksponensial sebesar 83,7% menjadi Rp3.555.800 dari laba aktual yaitu Rp1.934.640. Tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek ini umumnya adalah keterbatasan pencatatan keuangan UMKM yang masih bersifat manual dan kasual, sehingga tim penyusun harus melakukan klasifikasi ulang secara mendalam untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel yang akurat secara aktual. Lalu kesimpulannya, implementasi konsep akuntansi manajemen terbukti mampu mentransformasikan data transaksi mentah menjadi informasi strategis yang membantu pemilik usaha memahami batas aman operasionalnya. Karisma Parfum akan mencapai titik impas pada penjualan minimal 57 unit atau setara dengan omset 5.300.000 sekian per bulan. Dengan penjualan aktual sebesar 80 unit per bulan, Karisma Parfum telah mencetak laba bersih sebesar 1.900.000 sekian. Angka penjualan ini dinilai aman karena memiliki margin of safety sebesar 29% dari titik impasnya, berkat nilai operating leverage sebesar 3,35. Peningkatan volume penjualan kecil sekalipun di masa mendatang akan memberikan dampak penggandaan laba yang signifikan bagi keuntungan bersih usaha. Lalu pembelajaran dan rekomendasi. Melalui proyek ini mahasiswa berhasil menjembatani celah antara teori akademis akuntansi manajemen dengan realitas di lapangan. Kami belajar bagaimana melakukan observasi langsung, mengumpulkan data primer melalui wawancara, serta mengklasifikasi biaya real ke dalam biaya tetap dan variabel. Di dunia kerja nanti, keahlian analisis keuangan dan penalaran kritis seperti ini akan sangat krusial dalam membantu manajemen mengambil keputusan strategis yang rasional dan berbasis data. Lalu untuk rekomendasi untuk UMKM Karisma Parfum ini meningkat mengingat nilai operating leverage yang tinggi yaitu 3,35, pemilik disarankan untuk lebih agresif dalam beriklan atau melakukan promosi digital di online shop guna mengejar target penjualan yaitu 100 botol per bulan. Karena hal tersebut akan menaikkan laba usaha secara signifikan. Pemilik usaha juga disarankan untuk mulai mengadopsi pembukuan sederhana berbasis aplikasi digital guna memantau pergerakan biaya variabel dan biaya tetap secara berkala agar efisiensi biaya tetap terjaga. Lalu di sini ada dokumentasi kelompok 3 yang mewawancarai salah satu karyawan di Karisma Parfum. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video pemaparan materi presentasi kami dengan menggunakan pendekatan break even point. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga hasil dari analisa kami dapat membantu order parfum tersebut, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami, Dr. Esciawati. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.